Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok 1 Umi Husmia, kedua Selsabila Firdausi, ketiga Riyadatul Aisy, dan yang terakhir Indah Kurnia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial pelaku bisnis dalam hal mewujudkan kesejahteraan sosial umum. Pembahasannya meliputi 1. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, 2. Pasal terkait tanggung jawab sosial, yang 3. Lingkup tanggung jawab sosial, yang keempat pengorganisasian dan bentuk tanggung jawab sosial dunia bisnis di Indonesia, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial CSR terhadap kesejahteraan sosial. Pembahasannya meliputi 1. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya 1. Konsumen, 2. Karyawan, 3. Pemegang saham, 4. Komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana suatu organisasi terutama perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Pasal terkait tanggung jawab sosial, Pasal 74 UU 40 tahun 2007, setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam manusia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana diketahui telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak serta berbasis sumber daya alam berkewajiban untuk melaksanakan corporate social responsibility, walaupun sebenarnya CSR bersifat sukarela. Dalam UU PT tersebut, definisi CSR lebih menitik beratkan kepada pengembangan komunitas atau community development. CSR juga dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral perusahaan terhadap para strategic stakeholder, terutama komunitas dan masyarakat sekitar wilayah operasinya. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menganggap suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, lingkup tanggung jawab sosial. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentunya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, dengan keterlibatan sosial ini, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya oleh masyarakat tersebut. Pengorganisasian dan bentuk tanggung jawab sosial dunia bisnis di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya ada 3 bentuk, yaitu dikelola oleh korporasi, yayasan korporasi, kerjasama dengan yayasan atau organisasi sosial konsultan. Adapun bentuknya dapat diuraikan sebagai berikut.
Grant atau hibah adalah bantuan dana tanpa ikatan yang diberikan oleh pelaku bisnis untuk membangun investasi sosial. Yang kedua, penghargaan atau award adalah pemberian bantuan dunia bisnis bagi sasaran yang dianggap berjasa bagi masyarakat banyak dan lingkungan usahanya. Yang ketiga, dana komunitas lokal atau community funds adalah bantuan dana atau dalam bentuk lain bagi komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas di bidangnya secara berkesinambungan. Yang keempat, bantuan subsidi atau social subsidies adalah bantuan dana atau bentuk lainnya bagi sasaran yang berhak untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, seperti pemberian bantuan dana untuk buruh lokal atau modal usaha kecil suatu kawasan. Yang kelima, bantuan pendanaan jaringan teknis bagi sasaran yang berhak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Misalnya, bantuan teknis untuk usaha kecil mikro membentuk jaringan pemasaran. Yang keenam, penyediaan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum, kelompok bermain, panti asuhan, beasiswa, dan berbagai pelayanan sosial lainnya bagi masyarakat. Yang ketujuh, bantuan kredit usaha kecil dengan bunga rendah bagi rumah tangga, baik yang tinggal di sekitar usaha maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedelapan, bantuan pendampingan pekerja sosial industri sesuai dengan ketertarikan masyarakat lokal. Yang kesembilan, program bina lingkungan melalui pengembangan masyarakat atau community development. Yang ke-10, penyediaan kompensasi sosial bagi masyarakat yang menjadi korban polusi serta kerusakan lingkungan. Tanggung jawab sosial (CSR) terhadap kesejahteraan sosial. CSR Kesejahteraan Sosial atau CSR KESOS merupakan komitmen dan upaya dunia usaha untuk meminimalkan risiko keberadaan dunia usaha dan memaksimalkan kesejahteraan pemangku kepentingan dalam rangka penanganan 7 prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi ternyata masih belum sepenuhnya tertangani. Pelaksanaan CSR KESOS berprinsip sensitivitas, yaitu kepekaan dunia usaha atas masalah sosial yang ada sehingga lebih responsif dalam penanganan masalah sosial, kemitraan, etika bisnis, keberpihakan, non-diskriminasi, dan keberlanjutan. Menurut Permensos Nomor 13 Tahun 2012, fungsi Forum CSR KESOS adalah yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan, yang kedua, menyinkronkan rencana, yang ketiga, memadukan pelaksanaan, yang keempat, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, yang kelima, memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya, yang keenam, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang ketujuh, memberikan apresiasi dan penghargaan, dan memetakan data permasalahan kesejahteraan sosial. Pasal 7. Sedangkan prioritas CSR KESOS meliputi peningkatan penghasilan bagi keluarga miskin, pemberdayaan sosial bagi keluarga bermasalah, sosial psikologis, dan keluarga bermasalah sosial ekonomis, pelatihan keterampilan kerja bagi remaja putus sekolah, bagi perempuan rawan sosial ekonomi, kajian dan pembangunan model program tanggung jawab sosial dunia usaha, perbaikan rumah tidak layak huni, rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, wanita tuna sosial, anak nakal, perlindungan sosial bagi anak terlantar, home care bagi lanjut usia, pemberdayaan komunitas adat terpencil, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, dan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan. Pasal 19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.